Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021 01 10 1037, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan negara dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan keyakinan, serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut biolog Max Muller, akar kata bahasa Inggris religion yang dalam bahasa Latin religio awalnya digunakan untuk hal yang berarti hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan. Kemudian selanjutnya Cicero menurunkan menjadi berarti ketekunan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda, yang dimana tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Sebagai contoh, Dharma kata Sanskerta kadang-kadang diterjemahkan sebagai agama ataupun juga berarti hukum. Di seluruh Asia Selatan klasik, studi hukum terdiri dari konsep-konsep seperti penebusan dosa melalui kesolehan dan upacara, serta tradisi praktis. Jepang pada awalnya memiliki serikat serupa antara hukum kekaisaran dan universal ataupun hukum Buddha, tetapi kemudian menjadi sumber independen dari kekuasaannya. Definisi tentang agama di sini sedapat mungkin menjadi sederhana dan menyeluruh. Definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit maupun terlalu longgar, tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama perlu dicari titik-titik persamaannya dan titik-titik perbedaannya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakannya dirinya sendiri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan berasal dari Tuhan, dan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lainnya yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia terhadap Tuhannya ataupun kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung 3 unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang
dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan atau tata cara dari agama masing-masing. Adapun unsur-unsur menurut Lake, Keller, dan Colholm adalah yang pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan yang vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal antar umat beragama sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut secara pribadi. Yang kelima, umat beragama, yakni masing-masing agama ataupun yakni masing-masing penganut agama. Dan ada pula fungsi agama sebagai yang ada di sini. Ya. Yang pertama, hubungan pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar ataupun salah. Yang keempat, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Yang ketujuh, pengungkapan estetika ataupun keindahan dari beragama. Yang kedelapan, pedoman rekreasi ataupun hiburan. Yang kesembilan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama yang dianutnya. Kita masuk ke dalam pengertian negara. Pengertian negara. Apa sih negara itu? Yang dimaksud dengan pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di dalam daerah tertentu ataupun di dalam suatu wilayah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang ada di wilayahnya tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat yang setiap ada pada suatu negara. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara yang lainnya. Hubungan agama dan negara. Di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan agama antar negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat koordinati manusia sebagai makhluk hidup ataupun makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena adalah pendiri dari negara itu sendiri. Kita masuk ke dalam hubungan agama dan negara menurut para teoraksi.
Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhannya. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifesti Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada dua, yakni teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu mereka memerintah Tuhan juga. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi yang tidak langsung adalah yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintahkan atas kehendak Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama-agama dengan agama-agama dengan negara tidak dapat dipisahkan. Hubungan agama dengan negara menurut para sekuler adalah paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Di negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan keagamaan. Dalam paham ini, negara adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya ataupun urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sendiri. Dua hal ini menurut para sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara pada lazimnya. Sedangkan sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi tidak dapat ikut campur tangan dalam urusan agama. Hubungan agama menurut para komunis. Paham komunis ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Pada paham ini menimbulkan paham ateis, yang dimana ateis secara pengertian adalah tidak bertuhan ataupun tidak mempunyai Tuhan, yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya. Agama adalah dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menentukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis manusia, dan agama adalah keluhan manusia ataupun makhluk yang tertindas. Bukan manusia saja sih, tetapi yang lainnya juga. Adapun golongan dari hubungan ada dua, yakni yang pertama hubungan agama dan negara yang bersifat diagnostik, yang maksudnya hubungan yang diagnostik adalah tidak sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan yang sampai saat ini, sampai pada masa revolusi politik, Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam
Yang kedua adalah hubungan agama dengan negara, hubungan agama dan negara yang bersifat akomodir, yang dimana maksudnya adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama yang lainnya mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuasaan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi sebagai agama Islam. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara menurut dalam Islam adalah yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran Nabi ini, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata cara ataupun tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan yang hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifesti untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri dari suatu negara itu tersebut. Sekian tentang materi agama dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.